Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr, ahaduhuma aw kilayhima, thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah, karena ibu yakin sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006, kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkurniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um. Karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah 2 amain, 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayk, agar dia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam? Sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaiha salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah
Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ummuk, ibumu." Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuk, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar. Dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih. Kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Sesungguhnya orang tua adalah pintu tengah di surga. Jika seandainya engkau hendak menghilangkannya, maka hilangkanlah. Kan tapi jika seandainya engkau hendak menjaganya, maka jagalah. Jadi Abu Darda mengatakan, saya tidak akan berfatwa untuk menceraikan atau tidaknya. Akan tapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang ibu adalah pintu nanti di surga. Pintu di tengah. Pintu yang paling dekat menuju surga. Kalau seandainya Anda ingin menghilangkan, maka hilangkanlah. Kalau seandainya Anda ingin mendapatkannya, maka dapatkan. Dengan mentaati kedua orang tua. Dan sesungguhnya, bagaimana Islam menjadikan berbakti kepada seorang ibu lebih dahulu daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih dahulu daripada dakwah. Sesungguhnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala,
Ja'a rajulun yasta'dinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Datang seseorang minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jihad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ahayyun walidak. Dia minta izin ke jihad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kedua orang tua engkau masih dalam keadaan hidup? Maka dia menjawab, benar ya Rasulullah, kedua-duanya masih hidup. Maka Rasulullah SAW menjawab, fafihima fajahid. Kalau seandainya engkau ingin berjihad, wahai fulan, maka berjihadlah untuk mereka berdua. Kalau seandainya engkau ingin keluar, wahai fulan, maka keluarlah untuk mereka berdua. Berjihadlah di sana. Sesungguhnya di sana adalah tempat jihad. Satu hari lagi, datang lagi seseorang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ji'tuka ubayyuka 'ala al-hijrah wa taraktu abawaya yabkiyan. Ya Rasulullah, sungguhnya aku datang berbaiat kepadamu untuk hijrah. Untuk hijrah. Akan tapi bersamaan saya ingin hijrah bersamamu ya Rasulullah, aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya untuk hijrah. Irja' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kepada mereka berdua, maka tertawakan mereka berdua sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Tertawakan mereka berdua sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tahu kedudukan seorang ibu kecuali adalah seorang wanita. Seorang wanita yang akan mengerti kedudukan ibu. Dan di bawah ini kita akan sampaikan sebuah risalah, sebuah surat yang ditulis oleh seorang anak putri pada hari dia melahirkan anak pertamanya. Pada hari dia melahirkan anak pertamanya di rumah sakit. Lihat bagaimana rasanya dia baru memiliki seorang ibu. Maka dia berkata di dalam suratnya tersebut, dia mengatakan, ibu, saat ini aku sungguh mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Cinta yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya dalam kehidupanku. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan, bahwa segala sesuatu di sekelilingku dipenuhi dengan perasaan cinta yang baru ini. Semua yang ada di dalam diri terasa begitu bergoncang hebat. Sungguh, sekarang ini aku selalu mencintaimu, wahai ibu. Akan tetapi, aku tidak pernah memahami hakikat cinta itu dengan sebenarnya kecuali pada hari ini. Sebuah keganjilan dari perasaan ini meliputiku pada saat ini. Setelah tahun-tahun berlalu hidup di sampingmu, sebagaimana tumbuhnya seorang gadis bersama ibunya. Sepanjang umurku, aku melihat belayan cintamu dan merasakan dekapan kasih sayangmu. Semenjak aku bayi mungil, gadis kecil, hingga aku sekarang dewasa, yang telah siap bertemu dengan dunia yang jauh dari rumah orang tuanya dan kerabatnya. Selama itu aku selalu heran setiap kali aku melihat kasih sayangmu kepada kami, pengorbananmu terhadap kami anak-anakmu, sehingga aku bertanya-tanya, dari jenis manusia apa seseorang yang tidak pernah ragu satu kali pun untuk memberikan kehidupannya dan semua yang ia miliki untuk kami dalam rangka kebahagiaan kami. Manusia apa yang sepanjang umurku aku memanggilnya dengan ibu? Dari bahan apa dia diciptakan? Dan dari hati yang mana dia diciptakan? Hati yang tidak pernah mengenal kecuali kasih sayang kepada anak-anaknya yang keluar dari perutnya tersebut. Bersamaan dengan tangis bayi baruku, wahai ibu, baru aku mengetahui. Bersamaan dengan tangis bayi baruku,
baru aku sadar. Dari tawa bayiku, wahai ibu, baru aku belajar. Bersama nafasnya yang hangat lagi wangi ketika aku memeluknya di pangkuanku, baru aku mendapatkan jawaban. Baru aku memperoleh jawaban yang selama ini membingungkanku. Setiap kali melihat wajahmu, atau ketika aku memperhatikan kedua matamu, sekarang aku baru mengetahui hakikatnya. Hari ini baru aku mengetahui tentang hakikat seorang ibu, wahai ibu. Karena aku telah menjadi ibu dari bayi mungilku. Sekarang aku melihat diriku bersamamu. Aku melihat semua kehidupanku semenjak aku datang ke dalam kehidupan dunia hingga aku dewasa, menikah, sampai Allah menganugerahkan bayi mungil lagi cantik ini. Ibu, proses melahirkan sangat berat bagiku. Aku benar-benar merasa tersiksa. Aku berharap sekiranya engkau datang untuk berada di sebelahku pada detik-detik yang ditunggu oleh setiap ibu. Kan tapi aku mengerti keadaanmu. Aku mengetahui kesibukanmu dalam mengurusi rumah tangga. Aku telah rasakan sakitnya melahirkan. Sekarang aku tidak lagi merasakan kecuali detak jantungku yang dipenuhi cinta dan kasih sayang yang memenuhi kehidupan baruku. Aku melihat bayiku dibawa oleh suster dan meletakkannya di sampingku. Aku perhatikan bayiku. Aku tatap makhluk kecil ini yang selama 9 bulan penuh aku bawa dalam perutku. Aku hidup bersamanya dan untuknya. Makan dengan takaran, tidur dengan hati-hati, bergerak dengan hati-hati, seakan-akan aku membawa sesuatu yang paling berharga dari harta karun dunia. Dialah kehidupan baruku, wahai ibu. Dialah kehidupanku, jiwaku, dan semua yang aku miliki. Dialah putriku. Alangkah indahnya gambaran kehidupan yang selalu berulang. Sambutlah kecupanku dan kecupan sekecil cucumu. Ini risalah yang dibuat oleh seseorang yang baru mengetahui ukuran dan takdir. Baru dia mengetahui tentang kedudukan ibunya setelah dia melahirkan. Bagaimana kasih sayang ibunya yang selama ini dia tidak mengenalnya. Dia tidak tahu bagaimana bisa seorang yang lemah, dia bekerja tanpa pamrih. Dia berbuat, dia beramal, dia bekerja. Makanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan keutamaan untuk berbakti kepada seorang ibu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu limiqatiha. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, amalan apa yang lebih afdal, yang lebih baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, salat pada waktunya. Qultu thumma madza? Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma madza ya Rasulullah? Kemudian aku berkata, apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dan dia berkata, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia terdiam. Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Jadi berbakti kepada orang tua, terkhusus seorang ibu, adalah sebuah keutamaan. Bahkan dia adalah sebaik-baik amal. Bahkan surga Allah Subhanahu wa taala letakkan di kakinya. Surga Allah Subhanahu wa taala letakkan di kakinya. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau memiliki seorang ibu? Benar, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ilzamha, ilzamha. Dalam riwayat lain disebutkan ilzam rijlaha, fa inna jannata tham. Apa kata Rasulullah SAW kepada laki-laki tersebut?
Takutlah kakinya, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di sana. Sesungguhnya surga di kaki seorang ibu. Lihat keutamaan Islam kepada ibu, kepada seorang yang lemah tersebut, Allah angkat derajatnya yang sangat mulia. Sungguhnya cerita salaf tentang baktian kepada orang tua, terkhusus kepada ibu, sangatlah banyak, yang telah dinukilkan dengan sanad yang sahih dalam riwayat yang benar, yang tidak mungkin disangsikan kembali. Diriwayatkan, disebutkan oleh para ulama bahwa Raja' bin Haywah ketika dia mengisi pengajian ba'da fajar yang dihadiri oleh ribuan muridnya, kemudian tiba-tiba dari pintu masjid datang ibunya, kemudian dia berteriak, wahai Raja', ambilkan makanan untuk ayam, berikan untuknya. Ambilkan makanan untuk ayam. Maka ketika dia mendengar ibunya memanggil untuk memberi makanan ayam, sedangkan dia sekarang di majlis ilmu menyampaikan qala Allah qala Rasul, tidak ayal bagi Raja' bin Haywah kecuali menuruti apa yang disebutkan oleh ibunya, kemudian dia bangkit. Raja' bin Haywah. Dan ini Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana yang disebutkan bahwa diturunkan ayat sababun nuzul ayat wa wasaina al-insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Sababun nuzul ayat ini bahwa adalah Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Kemudian ibunya tidak menyetujui masuk Islamnya. Ibunya tidak merelakannya dia masuk Islam. Sampai ibunya bernazar tidak akan makan dan tidak akan minum sampai dia meninggal. Kemudian berkata ibunya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, sesungguhnya ibu tidak akan mau makan dan tidak akan mau minum sampai nantinya orang akan mengatakan bahwa Sa'ad telah membunuh ibunya. Padahal Sa'ad sebelum dia masuk Islam, dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti kepada ibunya. Kemudian apa kata Sa'ad? La taf'ali ya ummah, fa inni la ada'u dini hadha li syai'in. Wahai ibu, jangan lakukan hal ini. Sungguhnya tidak mungkin aku meninggalkan agamamu karena itu. Jangan lakukan hal itu wahai ibu. Dari satu sisi dia ingin berbakti kepada orang tuanya, dia ingin berbakti kepada ibunya. Akan tapi satu sisi lain, dia tidak akan mungkin meninggalkan dinul hanif, agama Islam yang benar ini. Kemudian dia mengatakan, wahai ibu, demi Allah, sekiranya engkau memiliki 100 jiwa, kemudian tercabut 1 jiwa demi 1 jiwa dari tubuhmu, demi Allah, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Bagaimana lihat berbaktinya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya, padahal yang diminta oleh ibunya adalah syirik, untuk kembali kufur. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sekiranya kedua orang tua memaksa engkau untuk berbuat syirik atau kufur, maka jangan taatilah mereka berdua dan berbuat baiklah kepada mereka berdua di dunia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua di dunia. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa perlakuan buruk orang tua tidak menghalangi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak menghalangi berbuat baik seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah risalah yang ditulis oleh seorang ibu kepada anaknya, yang mudah-mudahan bisa menjadikan i'tibar dan pelajaran bagi kita semua. Risalah, surat yang ditulis oleh seorang ibu ketika dia melihat anaknya tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang anak. Surat yang ditulis dari hati yang telah luka. Surat yang ditulis dengan air mata.
Surat yang ditulis dengan harapan belas kasihan seorang anak akan berikan kepada ibunya. Surat yang ditulis oleh seorang manusia yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada anaknya tersebut. Yang ditulis oleh seorang pelayan yang telah berbakti pada seorang yang sekarang anaknya. Anaknya tersebut sekarang dia tidak mau dan belum mengerti akan hakikat berbakti. Mari kita dengarkan isi surat yang disampaikan oleh ibu tersebut.